Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan DNR Kreatif Channel, dimana dalam tayangan video kali ini saya akan mengulas tuntas bagaimana caranya mengolah bahan barang bekas menjadi barang berkualitas, yaitu membuat handle pintu seperti ini. Bagaimana cara pembuatannya? Simak terus videonya. Agar channel ini terus maju dan berkembang, jangan lupa tekan like, share, and subscribe, bunyikan loncengnya, dan saksikan video-video berikutnya. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan dalam proses pembuatan handle pintu dalam video ini yaitu resin bening 108, atau teman-teman juga bisa menggunakan resin jenis MHCP yang mempunyai tampilan warna agak sedikit pink merah jambu tapi tidak terlalu pekat, dan apabila kita lihat dalam ruangan tampilannya akan terlihat seperti ini. Bahan yang kedua yaitu hardener pengering atau biasa disebut katalis dan anti bubble jika diperlukan untuk meminimalisir adanya gelembung dalam proses pengadukan. Kaca akrilik untuk membuat cetakan, dan Anda bisa menentukannya sesuai selera. Kalau saya bisa membuat 4x4 karena nanti menggunakan potongan hollow untuk pegangan ke pintunya. Dan ini dia bahan utama yang punya cerita, limbah kayu. Bagaimana cara mengolahnya? Jangan skip videonya, saksikan dengan teliti, pahami dengan seksama. Ini bahan yang akan kita butuhkan. Selanjutnya adalah alat untuk pengaduk seperti ini, dengan stick seperti ini, pakai stick es krim atau apa saja. Yang penting alatnya bersih dan tidak kotor. Pastikan tidak ada debu yang menempel, nanti akan mempengaruhi proses pengadukan atau proses hasil akhirnya ya. Selanjutnya kaca akrilik yang sudah kita potong sesuai selera tadi, kita potong seperti ini. Saya bikin 4x4. 4x4 16. Untuk pegangan atau tatakan buat nempel ke pintunya. Setelah kita potong-potong sesuai selera, pastikan rapih pinggiran-pinggirannya, presisi dan siku. Siku. Setelah selesai pemotongan, kita satukan menggunakan lem Alteco, lem Korea, atau orang bilang, ada juga yang bilang lem G. Pastikan rapat dan tertutup rapi. Untuk menjaga kebocoran, kita gunakan lagi lakban kertas seperti ini. Setelah alat cetak tadi selesai, kita siapkan terlebih dahulu bahan utamanya, yaitu limbah kayu. Kita potong-potong sesuai ukuran cetakan dan kita tata sedemikian rupa. Siapkan alat pengaduk seperti ini. Tuang resin polyester kira-kira seperempat cup atau gelasnya. Teteskan 3-4 tetes saja katalisnya. Untuk video spesifikasi pengadukan resin dengan katalis, nanti kita akan buat video untuk menerangkannya biar lebih jelas.
karena durasi tiap video seperti ini tidak akan cukup dan tidak akan menerangkan secara detail atau sempurna. Kita masukkan anti bubble untuk menjaga timbulnya gelembung, 2 atau 3 tetes saja. Kita aduk perlahan searah jarum jam agar tidak menimbulkan gelembung. Kita tuang adonan tersebut sedikit demi sedikit. Hati-hati jangan sampai ada udara terjebak yang nantinya akan menimbulkan gelembung dan tentu akan sangat mengganggu keindahan hasil cetakan nantinya. Kita tuang perlahan sampai merata. Pastikan tidak ada udara di dalamnya. Sebelum resin mengering, pastikan udara-udara seperti ini terangkat dengan sempurna dengan menggunakan lidi atau jarum. Kita angkat dan kita tusuk-tusuk perlahan. Coba perhatikan, banyak sekali gelembung-gelembungnya. Pastikan sebelum mengering gelembung-gelembung tersebut hilang dan tidak ada. Tusuk dengan gaya mengangkat ke atas. Hati-hati dan teliti bagian mana saja yang keluar gelembung, karena resin tadi menyerap ke dalam kayu tentu akan menghasilkan efek gelembung. Udara terjebak di dalam kayu akan keluar hingga menghasilkan gelembung-gelembung kecil yang nantinya akan mengurangi keindahan dari hasil cetakan nantinya. Sudah terlihat ya teman-teman, adonan resin ini sudah mulai mengeras. Kita tunggu adonan cetakan ini 5-10 menit. Nanti akan mengeras sendirinya dengan mengeluarkan efek panas. Beberapa saat kemudian, dan saya skip videonya, akhirnya mengeras seperti ini. Karena terlalu dipaksakan, adonan tadi dari cetakan saya lepas masih basah, akhirnya pada lepas seperti ini. Tapi nanti akan kita betulkan dan kita mulai proses pengampasan. Saya menggunakan biasanya 240, 400, 1000 sampai 2000, dan terakhir finishing dengan menggunakan pasta. Untuk lihat lebih detail lagi proses finishingnya, nanti akan saya buatkan video spesifikasi tentang finishing amplas, dan akhirnya akan hasilnya menjadi celing seperti ini. Hasil akhirnya sangatlah sempurna. Ternyata selagi kita mau belajar dan berusaha, kita bisa. Nantikan video-video tutorial dan cara-cara unik kreatif lainnya. Pastikan Anda orang yang pertama menonton videonya. Saksikan terus video-video berikutnya di DNR Creative Channel. Jadilah inovator, jadilah kreator, jadilah motivator bagi lingkungan Anda. Jadilah orang yang berguna semampu yang kita bisa.
nyalakan notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.